Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini, pada materi kita Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang teks petunjuk. Tombol loncengnya. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang teks petunjuk, Miss akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari teks petunjuk. Petunjuk atau arahan adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan tercapai. Jadi, teks petunjuk di sini adalah teks yang memberitahu atau menginformasikan suatu petunjuk agar petunjuknya bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh setiap pembacanya. Dan teks petunjuk di sini bisa juga disebut sebagai teks prosedur. Baik, adapun cara menulis teks petunjuk, kalian harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah lugas dan menggunakan kalimat perintah. Dalam teks petunjuk biasanya menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah yang biasanya predikatnya berada di depan kalimat. Contoh, seperti kalian melihat resep makanan, ada tulisan campurkan daging ayam, udang, kaldu, minyak, wijen lada, garam secara merata. Itu seperti itu contohnya. Ya. Yang kedua adalah singkat, padat, dan informatif. Adapun kalimat atau teks petunjuk harus singkat dan mencantumkan hal-hal yang penting saja. Agar apa? Agar petunjuknya lebih mudah diikuti oleh pemakai ataupun pengguna. Yang ketiga adalah logis dan sistematis. Yang dimaksud logis di sini adalah menggunakan bahasa yang masuk akal dan tidak menimbulkan penafsiran yang salah. Selain itu, sistematis itu artinya berurutan, tidak tertukar-tukar. Kenapa? Kalau tertukar-tukar, khawatir akan menjadi kesalahan dalam penggunaan. Yang keempat adalah langsung pada sasaran dan tidak bertele-tele. Petunjuk tidak boleh bertele-tele karena petunjuk harus ditentukan hal atau informasi yang penting akan disampaikan. Dan juga yang penting agar lebih dipahami oleh pembaca atau penggunanya. Nah, sebaiknya teks petunjuk bisa disertai ilustrasi atau langkah-langkah yang diberikan. Seperti itu. Adapun jenis-jenis teks petunjuk itu apa saja? Ada petunjuk obat, ada petunjuk arah atau guna, petunjuk membuat sesuatu, ataupun petunjuk penggunaan produk atau penggunaan benda. Di sini petunjuk penggunaan produk itu bisa apa saja, bisa alat elektronik, bisa benda-benda yang ada di sekitar kita seperti pensil, buku, atau menggunakan tali sepatu, mengikat tali sepatu, dan lain-lain. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, petunjuk penggunaan obat ya.
Oke, yang pertama adalah petunjuk obat. Petunjuk obat, penggunaan obat bertujuan sebagai pedoman seseorang untuk meminum obat dengan dosis yang sesuai dengan takarannya. Ya, yang perlu diperhatikan dalam menggunakan obat adalah kalian membaca atau memperhatikan tanggal kadaluarsa obat yang digunakan. Nah, bahaya sekali jika kalian meminum atau mengonsumsi obat yang kadaluarsa. Yang kedua adalah bacalah petunjuk penggunaan dengan cermat. Perhatikan baik-baik, jangan sampai tertukar. Yang ketiga, minumlah obat sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Berikut adalah hal yang penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan obat. Seperti contoh di atas sudah ada tulisan aturan pakai. Di sini sudah dijelaskan untuk dewasa, anak-anak, dan anak di umur 2 sampai 8 tahun itu berbeda takarannya. Ada yang 3 kali sehari setengah sendok, ada yang 3 kali sehari 1 sendok teh, dan ada yang 3-4 kali sehari 1 atau 2 sendok teh. Yang kedua adalah petunjuk arah dan denah. Petunjuk denah dan arah merupakan petunjuk yang berupa gambar, menunjukkan sebuah letak kota, jalan, atau tempat, dan sebagainya untuk memudahkan mencari letak suatu tempat secara singkat. Nah, kalian bisa lihat di sini, perhatikan cerita berikut. Jadi di sini ada denah, rumah Arif, dan juga gedung-gedung di sekitarnya. Ada kantor polisi, rumah sakit Bunda, Jalan Merak, apotik sehat, Happy Mall, dan banyak lagi. Yang pertama di sini ada cerita Arif disuruh ibu untuk membeli obat merah. Namanya Aulia, adiknya Arif. Kakinya terluka karena jatuh dari sepeda. Arif belum mengetahui letak apotik tersebut. Akhirnya, ibu menggambarkan denah rumah menuju apotik sehat ini. Nah, disinilah gambarnya seperti yang ada di sampingnya. Bagaimana menjelaskan letak apotik sehat berdasarkan denah di atas? Nah, kalian bisa perhatikan, kita cari dahulu rumah Arif. Nah, rumah Arif itu berada di Jalan Cendrawasih. Nah, baiklah. Untuk sampai ke apotik sehat, dari rumah Arif naik sepeda ke arah utara. Nah, di sini sudah ada arah mata anginnya. U itu mengartikan utara. Jadi kita naik ke atas atau ke arah utara, melewati Jalan Garuda. Sampai di persimpangan atau di simpang 4, jadi ada perempatan, Arif belok ke kanan. Belok ke kanan menuju arah timur, melewati Jalan Merak. Nah, kalau sudah belok ke kanan, kita sudah masuk ke Jalan Merak. Letak apotik sehat kira-kira 100 meter dari simpang 4 itu, tepatnya di selatan Jalan Merak. Jadi apotik itu menghadap ke utara. Jadi kalian bisa lihat apotik sehat itu berada di Jalan Merak di arah selatan. Nah, apotiknya menghadap ke utara. Nah, ini adalah salah satu contoh petunjuk denah atau memberikan denah atau arah. Yang ketiga adalah petunjuk membuat sesuatu. Membuat sesuatu di sini apa saja? Bisa membuat makanan, seperti membuat mie, membuat kopi, ataupun membuat roti bakar, dan ataupun juga membuat kerajinan tangan, seperti membuat mobil-mobilan dari kulit jeruk, atau membuat sapu lidi dari daun kelapa. Nah, di sini salah satunya Miss ambil cara membuat kopi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Jadi contohnya seperti langkah-langkahnya pertama adalah panaskan segelas air hingga mendidih.
Selanjutnya, sambil menunggu airnya mendidih, kita meracik kopinya dengan mempersiapkan gula 1,5 sendok teh. Jadi SDT itu singkatan dari sendok teh, dan gula 3 sendok teh. Nah, di dalam kolom ini adalah pilihannya, boleh atau bisa sesuai selera. Jadi boleh ditambahkan gula atau mungkin tidak ditambahkan gula. Selanjutnya adalah angkat air yang mendidih tadi, tuangkan ke gelas yang berisi racikan kopi. Setelah itu aduk. Yang terakhir, sajikan kopi selagi panas ya. Jadi di sini terlihat sistematis ya, berurutan. Kalau seandainya tidak berurutan, bisa jadi kopinya tidak akan jadi. Nah, di sini juga kalian bisa lihat menggunakan kata perintah panaskan. Angkat airnya atau angkat air dan tuangkan, itu adalah salah satu contoh kata perintah. Nah, selanjutnya adalah petunjuk penggunaan produk. Nah, di sini petunjuk penggunaan produk ataupun suatu benda dibuat untuk memudahkan penggunanya dalam menggunakan produk atau menggunakan benda agar tidak kesulitan ataupun tidak salah dalam menggunakan produk. Nah, khawatir kalau kita baru pertama kali menggunakan produk atau menggunakan suatu benda, kita harus melihat dulu petunjuk penggunaannya. Di sini ambil petunjuk penggunaan telepon umum. Biasanya dulu atau di tempat-tempat umum itu ada telepon umum. Nah, di situ biasanya tertera catatan khusus untuk petunjuk menggunakan telepon umum. Jadi yang pertama adalah angkat gagang telepon. Ya. Yang kedua adalah masukkan beberapa koin ke dalam telepon. Jadi kalau zaman dahulu kan menggunakan koin ataupun kartu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah banyak yang menggunakan handphone. Jadi telepon umum itu sudah jarang digunakan ya. Selanjutnya tekan nomor yang dituju terhubung. Nah, setelah ditekan kan akan bunyi nut. Nah, di sini tunggu sampai nomor yang dituju terhubung. Setelah itu, mulailah berbicara ketika penerima telepon sudah menerima panggilan dari kita. Nah, baik, cukup sekian materi kita hari ini. Miss harap kalian bisa paham untuk materi ini. Selamat belajar. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.